Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, manis, asam, pahit. Bersama-sama kita akan membaca satu bagian teks firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub, pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya sebagai ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentu pernah merasakan makanan atau masakan dengan beraneka ragam rasa. Siapa di antara kita yang suka dengan asinan buah, jajanan dengan rasa manis, asam, dan pedas? Makanan dengan aneka rasa terkadang menggugah selera kita. Namun biasanya kita cenderung kurang suka dengan makanan yang pahit rasanya. Demikian pula yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kita cenderung memilih momen-momen yang manis di dalam hidup kita dan memilih menyalahkan keadaan atau seseorang ketika masalah atau kesulitan menghampiri kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak kenal dengan Ayub, yang di dalam catatan kitab suci dikatakan sebagai orang yang saleh, jujur, serta takut akan Tuhan. Di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama, Tuhan sangat memberkati kehidupan Ayub. Dia diberi kelimpahan materi yang luar biasa. Ketika mengalami kemakmuran dan kelimpahan, tentu hati Ayub akan sukacita dan damai. Namun ada satu waktu dalam kehidupannya bahwa dia mengalami kesulitan atau masalah. Tentu saja Ayub tidak senang ketika dia jatuh di dalam kesulitan atau masalah, namun dia harus menghadapi masalah itu. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu timpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Atau di dalam beberapa terjemahan lain, bara disebut dengan bisul yang menjijikkan mulai dari telapak kaki sampai ke ubun-ubun kepalanya. Intensitas penderitaannya begitu besar sehingga ia mengambil pecahan tembikar dan mengikis dirinya sendiri sambil duduk di atas abu. Ini mungkin tumpukan abu yang berada di luar kota, tempat sampah dikumpulkan dan dibakar. Ini adalah satu gambaran keterasingan, penolakan dan rasa sakit yang begitu luar biasa. Ayub benar-benar sangat menderita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Ayub ada di dalam satu kesulitan yang besar, penderitaan yang begitu berat, apakah dia menemukan solusi? Istri Ayub dikatakan datang kepadanya dan mungkin akan memberikan solusi kepada Ayub. Istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Atau dengan kata lain, apakah engkau tetap memegang teguh integritasmu? Kutukilah Allahmu dan matilah.
Apa yang dikatakan istrinya mungkin menjadi godaan bagi Ayub. Jika Ayub mendengarkan apa yang dikatakan istrinya, maka setan akan menang. Karena Ayub itu hidup hanya bagi Tuhan demi keuntungannya. Ayub hanya melayani Tuhan ketika Tuhan memberinya kesehatan yang baik, ketika Tuhan memberkati dia. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita hanya melayani Tuhan demi keuntungan kita? Demi kita dipuaskan karena pujian atau sanjungan. Ketika kita merasa terpojok atau disalahkan, kita patah arang dan tidak mau melayani. Jika kita melayani benar-benar untuk Tuhan, bukan demi keuntungan kita, maka meskipun kita dipojokkan atau disalahkan, kita akan tetap kuat dan tidak akan patah arang atau patah semangat. Kekuatan dari Tuhan ketika kita ada dalam masalah, dipojokkan, disalahkan, itu adalah berkat Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan istri Ayub tentu bisa menjadi godaan bagi Ayub. Tetapi apa tanggapan Ayub? Ayub adalah orang benar. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa, tetapi jawab Ayub kepadanya, apakah engkau berbicara seperti perempuan gila? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tanggapan Ayub sungguh luar biasa. Kita harus siap menerima kebaikan dari Tuhan dan kita juga harus siap menerima kesulitan. Apakah kita akan bahagia menerima nikmat Tuhan dan kebaikan yang datang dari Tuhan di dalam hidup kita? Namun kemudian kita mengutuk Tuhan, menyalahkan Tuhan atau siapapun ketika kenikmatan itu dihilangkan. Apakah kita akan menolak Tuhan ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana kita? Ayub tetap setia meskipun mengalami kesakitan yang begitu luar biasa. Ini adalah kebenaran yang penting yang harus kita ingat. Betapa timpangnya iman kita ketika kita begitu siap menerima kebaikan dari Tuhan, namun menolak keras Dia ketika kita menerima kemalangan dari Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang Kristen yang bebas dari penderitaan. Bahkan orang yang paling saleh pun akan mengalami penderitaan. Selain itu, tidak ada jenis penderitaan yang tidak kita alami. Orang Kristen tidak terbebas dari kesulitan dan penderitaan dalam hidup. Seringkali orang saleh dan orang benarlah yang menerima perlakuan buruk dalam dunia ini. Kita hidup dalam khayalan jika kita menganggap pelayanan kita kepada Tuhan sebagai kehidupan yang bebas dari rasa sakit, dari masalah, dari hinaan, dari kritikan. Orang benar tidak terbebas dari penderitaan. Faktanya, orang benar harus menerima bahwa penderitaan akan mungkin datang di dalam hidupnya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari? Di dalam penderitaan yang bisa kita alami, kita harus tetap tekun, dan ketekunan akan dibangun di dalam iman kita ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Tuhan bisa memberi dan Tuhan bisa mengambil. Tuhan yang mengatur kehidupan kita yang benar, dan iman kita kepada Tuhan tidak bisa memaksa Tuhan untuk memenuhi seluruh harapan kita. Ketekunan dibangun dalam iman ketika kita mempunyai tekad untuk menyembah Tuhan apapun yang terjadi, seperti yang kita lihat di dalam diri Ayub. Kita harus mempunyai mental yang kuat untuk bersedia hidup bagi Tuhan dan terus beribadah kepadanya, melayani Dia. Ketekunan adalah ketertundukan kita kepada Tuhan kita yang berdaulat. Apapun yang Tuhan timpakan kepada kita, kita akan tetap beribadah dan beribadah kepada Dia. Yesus sendiri datang ke tengah dunia ini mengalami penderitaan begitu berat, bahkan sampai mati tergantung di atas kayu salib,
demi menanggung murka Allah karena dosa-dosa kita. Dan ingatlah bahwa di dalam penderitaan kita, Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Ibrani 13 ayat 5b dikatakan bahwa karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tetaplah tekun beribadah, melayani Tuhan meskipun menghadapi panis, asam, pahitnya kehidupan ini. Amin.